ibu-ibu, bapak-bapak majikan, halo juga untuk Mas, Mbak, ART, babysitter, caregiver, dan juga driver lainnya. Selamat datang di Cicana Talk. Semoga yang nonton ini semuanya sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Faiza Latifa yang akan menjadi moderator live di malam hari ini. Dan hari ini kita spesial banget nih karena kita kedatangan bintang tamu nih hari ini yang akan ngobrol langsung yaitu dengan ART yang sudah bergabung ke Cicana sudah 5 tahun nih kerjanya. Lalu sebagai informasi, ini juga pertama kalinya kita live di 2 platform yang mana ada di Instagram dan juga TikTok. Instagram itu dominan bapak-bapak dan juga ibu-ibu majikan dan TikTok itu didominasi oleh ART di seluruh Indonesia. Wah, seru banget ya. Jadi kita bakal nonton perspektif langsung. Jadi bisa banget nih ibu-ibu, bapak-bapak dan juga mbak-mbak sekalian yang sedang nonton live kita buat ajak keluarganya ataupun kerabatnya buat nonton live kita dan pastinya bakal seru banget dan ini bakal banyak obrolan topik-topik yang sangat bermanfaat. Nah, sebelum masuk sesi sharing, sedikit informasi ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan juga mbak-mbak sekalian. Cicana adalah platform yang membantu ribuan keluarga di Indonesia untuk mencarikan ART, babysitter, caregiver maupun pekerja lainnya yang mudah, aman, dan juga terpercaya. Nah, Cicana sendiri sudah berdiri dari tahun 2019. Lalu untuk sampai saat ini, Cicana telah digunakan oleh lebih dari 5.300 keluarga dan juga 5.300 pekerja. Selanjutnya, keunggulan Cicana itu ada di proses rekrutmen yang transparan, terjamin, dan disertai pelatihan juga. Nah, hari ini kita bisa dengar langsung pengalaman dari ART yang bergabung dari Cicana. Selanjutnya dari Mbak, bisa perkenalan dulu nih sebelum yang nonton lebih kenal deket oleh Mbak gitu. Dipersilakan Mbak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Semoga kita diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya memperkenalkan nama saya Teh Ana dari Cianjur. Saya pekerja ART sampai detik ini. Baik. Sebelumnya dari yang komen-komen atau mungkin yang lagi pada nonton boleh nih sapa-sapa Mbak Anah dulu karena nanti di sini kita bakal sharing-sharing ya Mbak Anah ya cerita pengalaman selama Mbak jadi ART. Semoga dari Mbak Anah sudah sehat, terus yang nonton juga sehat selalu ya. Baik. Nah, ini kita langsung lanjut nih untuk topik pertama dari Mbak Anah. Boleh nggak sih Mbak diceritain awal mula Mbak kerja tuh gimana sampai sekarang nih di rumah majikan udah 5 tahun itu dari Cicana ya Mbak ya? Ya boleh diceritain Mbak awalnya gimana tuh Mbak? Bismillah, saya alhamdulillah pengalaman saya udah berapa banyak ya di beberapa daerah maupun di sini di Cicana. Alhamdulillah saya detik ini sampai sekarang saya alhamdulillah bertahan kerja. Saya tetap semangat pekerjaan saya walaupun pekerjaan saya kurang berharga lah misalkan. Tapi alhamdulillah saya udah bertahan sampai sekarang karena saya itu banyak keperluannya dan membutuhkannya. Pengalaman saya di sini ya bermacam ujian ataupun masalah ya, namanya manusia itu nggak sempurna, tetap pasti ada kesalahan kita. Tapi insya Allah kita kalau semangat, jagalah kekuatan kita, fisik kita sebelum kita niat bekerja di Cicana atau dimanapun kita bekerja. Yang penting kita itu jujur, semangat, terus gitu harus amanah, harus giat bekerja. Jangan kalau benar-benar kita mau niat bekerja, jangan setengah-setengah, harus benar-benar fokus. Kita pekerjaan kita dimanapun juga pekerjaan pasti berat, banyak cobaannya, banyak ujiannya. Kita harus benar-benar bisa ngatasi, bisa harus benar-benar kita fokus pokoknya gitu. Oke. Nah, mungkin Mbak untuk yang pertama nih, waktu awal mula Mbak kerja tuh di tahun berapa dan itu sebagai apa Mbak sebelum akhirnya masuk Cicana? Bismillah, saya pernah pertama kerja saya babysitter. Mungkin dapat saya pekerjaan babysitter 2,5 tahun ya.
alhamdulillah saya bisa pulang, masih gadis, waktu masih gadis ya. Terus saya pulang ke rumah, ya alhamdulillah saya tuh pulang di rumah tuh saya pengalaman saya ngaji dulu ya. Terus ngaji. Terus nanti saya ada, misalkan aku pengen kerja lagi nih, kerja dapat setahun, sampai nanti balik lagi setahun. Saya minimal setahun, kurangnya kerjaan saya cuma setahun ya, kalau kurangnya. Kalau lambatnya saya 5 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 5 tahun sampai akhir sekarang. Berarti dari Mbak sebelumnya udah pernah punya pengalaman 9 tahun, terus balik, habis itu kerja lagi, sampai akhirnya sekarang di Cicana udah 5 tahun lebih ya Mbak ya? Alhamdulillah. Nah, kan 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Mbak ya? Mungkin dari Mbak bisa nggak sih Mbak dijelasin atau diceritain nih ke yang lagi nonton, ada nggak sih mungkin tantangan selama Mbak 5 tahun itu kerja di rumah majikan yang sekarang tuh seperti apa gitu Mbak? Alhamdulillah saya, namanya pekerjaan saya itulah tantangan ya. Bagi saya tantangan, tapi saya nggak pernah mengeluh, tidak pernah nggak putus asa gitu. Saya harus benar-benar saya semangat nih kerja. Yang penting saya tuh bisa dikasih gaji gitu, dikasih gaji, terus dikasih komunikasi sama keluarga, sama kerabat. Nah, di situ saya bisa, alhamdulillah bos-bos kami semuanya alhamdulillah baik-baik, ngasih saya kesempatan kerja amanah gitu. Saya kerja itu dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Pengalaman saya alhamdulillah dikasih kepercayaan sama bos-bos kami. Terus dikasih ya kasih makan, ya dikasih, pokoknya tanggung jawab segalanya gitu, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau misalnya gitu ya Mbak, pasti kan 5 tahun kerja tuh banyak ya tantangannya. Mungkin dari Mbak pernah nggak sih ada tantangan kayak kangen keluarga mungkin Mbak, atau mungkin sebelum Mbak kerja dari majikan yang sekarang masaknya belum jago nih, tapi sekarang jadi jago. Itu ada nggak sih Mbak beberapa tantangan dan perubahannya gitu? Ada. Pengalaman saya pernah suruh masak nih, saya belum paham banget ya masak gitu ya. Kan gini, saya, Bu, maaf, saya kan belum paham, setiap rumah kan ada perbedaan perbedaan hobi gitu ya. Nah, saya di situ saya harus benar-benar nanya gitu ya, Bu, sana Ibu hobinya gimana? Saya tanda tanya. Terus yang begini-begini ya, saya insya Allah saya diatasi gitu, diajarin gitu ya. Nah, gitu. Alhamdulillah saya sampai sekarang masak di mana-mana saya cocok. Bos-bos saya senang sama saya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau masak kan berarti dari Mbak awal kerja sampai sekarang akhirnya jadi makin jago gitu ya Mbak ya. Jadi bisa masak gitu semua alhamdulillah, masakan. Semua masakan apapun dia mau aku bikinin gitu. Kan sekarang zaman canggih, banyak cari apa aja, resep-resep gitu. Yang penting kita cocok sama lidahnya majikan gitu. Nah, kalau misalnya nih Mbak, tantangan kan pasti kalau kita kerja jauh dari keluarga tuh pasti tantangan terbesarnya salah satunya adalah keluarga ya. Nah Mbak, mungkin bisa ceritain nggak sih Mbak, mungkin selama Mbak bekerja nih bertahun-tahun, salah satunya yang terakhir ini 5 tahun, itu kalau tantangan keluarga tuh seperti apa gitu Mbak? Misalnya kangen sama keluarga, atau mungkin ada nggak sih Mbak kendala-kendala gitu tentang keluarga selama bekerja? Kalau masalah kendala sama anak-anak, ya alhamdulillah saya sering komunikasi, diberi sama bos, dikasih komunikasi sama keluarga. Cuman saya satu hal, saya sama suami itu karena mungkin karena saya tuh nggak kerja terus, dia itu sampai meninggalkan saya, sampai nggak aktif, nggak komunikasi sampai sekarang udah saya 5 bulan. Ya saya tanggap apa, yang penting saya berusaha. Aku kan udah nggak salah ya ngajak dia pulang, tapi kan aku minta izin 3 bulan sekali, tapi dia nggak ada, ya udah nggak apa-apa, saya yang penting saya sekarang saya fokus kerja, amanah, jujur, alhamdulillah insya Allah saya bertahan
selagi saya masih butuh, insya Allah saya kerja gitu aja. Oke. Nah, mungkin kan dari Mbak tadi udah cerita juga nih ya, kalau kendalanya salah satunya karena Mbak kerja jauh, jadi mungkin komunikasi sama suami Mbak agak berkurang gitu ya. Itu kan salah satu jadi momen sulit Mbak gitu ya. Tapi selain momen sulit ini berarti salah satu faktornya juga karena majikan ya Mbak. Mungkin majikannya tetap kasih Mbak kebebasan untuk komunikasi, terus majikannya juga kasih Mbak ruang untuk berkembang kayak mengajari Mbak masak lebih jago gitu ya Mbak ya. Nah mungkin kalau misalnya soal keluarga gitu Mbak, kalau misalnya Mbak lagi kangen atau mungkin aduh kayaknya pengen pulang nih, itu gimana sih Mbak cara ngatasinnya gitu? Ngatasinnya saya udah lihat PC-an gitu udah selesai saya. Nggak pernah saya dipikir gitu, nggak apa-apa. Yang penting saya tuh punya cita-cita saya tercapai gitu aja udah alhamdulillah. Aku nggak ngeluh. Orangnya aku bener-bener kalau mau kerja ya udah aku mau kerja itu aja, semangat. Nah kalau misalnya sama keluarga kan pasti intens gitu ya, video callan atau mungkin chatan. Nah kalau dari majikan Mbak sendiri berarti selalu ngasih kebebasan gitu ya Mbak kasih kebebasan. Karena saya kasih makan bebas, saya mau ke misalkan refreshing, mau jalan-jalan apa mau kemana juga, saya alhamdulillah dikasih kebebasan. Yang penting kita bisa menjaga diri, gitu aja. Nah berarti kalau selama 5 tahun ini nih Mbak kerja dari Cicana, itu menurut Mbak apa sih yang Mbak suka dari majikan Mbak? Misalnya kayak selama Mbak merasakan momen sulit atau mungkin tantangan, itu menurut Mbak dampak yang majikan Mbak kasih itu apa aja gitu yang alhamdulillah saya ini lagi membutuhkan ya. Alhamdulillah saya dikasih kepercayaan dikasih kepercayaan misalkan pinjaman uang, saya dikasih pinjaman uang, dikasih kepercayaan, alhamdulillah gitu. Saya saling membantu. Saya butuh uang, ibu juga bapak di sini pasti membutuhkan saya, kan saya jadi alhamdulillah disaling support, saling dukung gitu, alhamdulillah. Oke, berarti menurut Mbak kuncinya ini yang penting sama majikan tuh dikasih kepercayaan dan juga kebebasan gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah, disitulah kuncinya kita bisa betah. Karena kita dikasih kebebasan, dikasih gaji, yang penting utama gaji lancar. Saya tepat waktu, kasih saya kebebasan ibadah, sholat, ngaji. Yang penting saya jangan sampai melibatkan pekerjaan. Yang penting saya bisa ngatur-ngatasinya, mau ibadah gitu saya. Nah, kan misalnya dalam sehari itu Mbak nyaman di rumah majikan yang sekarang karena dikasih kebebasan dan juga kayak hak-hak Mbak gitu ya. Nah, Mbak bisa ceritain nggak sih Mbak kalau dalam sehari itu Mbak bisa telepon sama orang rumah atau mungkin dari Mbak bisa tiktokan gitu ya sebentar, itu sama majikannya dikasihnya di waktu-waktu kapan tuh Mbak? Kalau waktu kapan saya waktu tidur aja. Saya kebebasan tiktok kan waktu tidur habis selesai kerjaan. Nggak pernah melalaikan pekerjaan saya. Yang penting saya happy, nggak banyak ngeluh. Utamanya di situ saya hiburan. Cuman kan tiktok kan cuma berapa menit, 15 menit juga sudah gitu kan. Nggak pernah berjam-jam. Paling saya nonton hiburan itu aja udah. Oke. Nah itu menarik banget nih dari cerita Mbak Ana ya, teman-teman semua yang nonton, Bapak Ibu dan juga Mbak. Sebelumnya aku izin tanya juga ya Mbak ya, karena dari Mbak kan sudah merasa nyaman gitu ya di rumah majikan Mbak yang sekarang dari Cicana. Itu Mbak bisa kasih tahu nggak sih Mbak apa aja nih poin-poin yang membuat Mbak nyaman nih sampai akhirnya 5 tahun bertahan di rumah majikan Mbak yang sekarang? Mungkin misalnya gitu ya Mbak ternyata dikasih liburan seminggu sekali atau mungkin refreshing, itu ada nggak sih yang membuat Mbak benar-benar nyaman dan bertahan selama itu sampai sekarang kerja gitu Mbak? Saya nyaman, saya cuman satu aja, saya dikasih ibadah tepat waktu, nggak ada pernah kata nih nggak boleh sholat dulu, kerjaan selesaiin dulu, nggak pernah. Saya di situ aja, ibu bapak nggak melarang saya mau apapun juga gitu ya. Sholat, alhamdulillah saya di situ betahnya, di situ nyamannya saya. Nah kalau misalnya selain kebebasan untuk ibadah gitu ya 5 waktu, itu misalnya Mbak bosan pengen refreshing gitu, itu dari majikan biasanya ngasih Mbak untuk biar nggak bosan di rumah gitu gimana Mbak? Diajak keluar atau mungkin gimana itu? Alhamdulillah saya pernah mungkin diajak, Mbak, ya udah kalau mau ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya memilih di rumah daripada memilih keluar. Enggak
buat apalah keluar happy nggak itu gitu. Yang penting saya di rumah aja nggak apa-apa, kan saya punya peliharaan kucing, siapa tuh kan nggak bisa ada yang ngurus nanti kalau saya pergi gitu. Saya masih mendingan saya memilih ada di rumah biar kejaga rumahnya gitu. Berarti kalau majikan Mbak tuh tetap ngajak Mbak misalnya mau keluar sebentar, tapi Mbak lebih suka di rumah gitu ya untuk istirahat gitu ya. Oke. Nah mungkin Mbak misalnya gitu ya, menurut Mbak karena Mbak sekarang udah lama di rumah majikan, majikan tuh berarti sangat amat membebaskan Mbak di rumah untuk misalnya mau istirahat sebentar atau mungkin misalnya mau telepon sama keluarga itu diperbolehkan berarti ya Mbak ya? Diperbolehkan. Yang penting kita tuh harus apa namanya bebas kejukan, bukan kebebasan sebebas-bebasnya. Kita itu juga punya itulah bukannya harus benar-benar bebas. Kita juga nggak mau kayak orang-orang sampai ada kejadian ini itulah, nggak usah gitu. Nah, kan berarti kalau misalnya Mbak sampai sudah bertahan gitu ya lebih dari 5 tahun, selain Mbak yang nyaman sama majikannya kan pasti majikannya juga nyaman ya sama Mbak. Menurut Mbak, kita tuh maksudnya sebagai Mbak nih sebagai pekerja ataupun ART, menurut Mbak harus jadi ART yang seperti apa biar majikan tuh betah gitu punya pekerja di rumah yang seperti itu gitu. Gimana Mbak? Ya sahabat-sahabat semuanya yang seperjuangan seperti saya ya, mohon usahakan kita kerja harus jujur, harus amanah, harus benar. Kita teh bukannya harus tunduk ya, tapi harus patuh sama pekerjaan. Jangan sampai lalai, jangan sampai harus tepat waktu, jangan sampai kesiangan, harus benar-benar di situ. Kita insya Allah bos-bos kita pada baik sama kita. Insya Allah kita selama masih membutuhkan, insya Allah betah. Kalau kita benar-benar fokus, tekad kita udah mau kerja, jangan menye-menye lah pekerjaan. Harus rajin. Nah, berarti yang tadi Mbak udah sebutin kan berarti kuncinya tuh jujur, komunikasi, sama harus rajin dan patuh ya. Oke. Nah, selain itu ada nggak sih Mbak mungkin kalau untuk ART-ART mungkin di sini ya yang udah rame nih mungkin nonton di sini juga melihat Mbak sebagai yang udah lama kerja sama majikan, kalau untuk awal-awal nih Mbak pasti kan ada namanya rasa nggak betah gitu ya, nggak betah atau mungkin masih adaptasi. Itu menurut Mbak tuh kita harus nyikapinnya gimana nih biar nggak langsung pulang atau mungkin nggak betah gitu Mbak? Kalau masalah misalkan kita tuh adalah namanya manusia nggak pernah sempurna ya, pasti ada kesalahan dan kekurangannya. Terus ada amarah juga. Kan kita selama ini kehidupan kita itu pasti ada tantangannya segalanya. Terus kan dia misalkan yang aku pasti ada ketidaksukaan ya dari bos misalkan. Kalau saya nggak marah-marah nggak jelas, nah di situ pasti saya agak berkurang itulah pikirnya. Saya kalau seperti ini dimarahin nggak jelas. Yang penting kita tuh kalau disuruh itu mendingan disuruh daripada dimarah-marah gitu. Bukan buat untuk dimarah-marah, tapi saya untuk disuruh. Kerja saya di sini bukan untuk dimarah-marah, tapi itu semangat gitu ya maksudnya untuk kerja tuh kita harus emang niat dari awal gitu ya Mbak. Mohon maaf ya para ibu bos semuanya. Semoga pada mbak-mbaknya semoga pada betah. Mohon tolong yang belum ada yang dikasih makan yang belum layak, mohon dikasih makan yang layak. Jangan sampai ada kata makanan kekurangan gitulah. Yang insya Allah pada betah gitu. Kalau kita itu makan di tanggung jawab yang layak, diperhatikan kebutuhannya atau kekurangannya dimaklumi. Kita tuh yang paling nggak suka semuanya pembantu ya semuanya ART kalau gaji tidak tepat. Pertama gaji tidak tepat. Keduanya kalau nyuruh marah-marah.
harus santai gitu, harus memujuk lah, biar hati kita tuh, masya Allah bosnya baik banget gitu. Nah di situ kuncinya Mbak-mbak betah karena bos-bosnya itu menghargai kita, bukan nggak mau disuruh-suruh, itu kan kita tuh kerja harus disuruh, tapi harus secara logika, harus secara sopan. Nah kita itu malah bangga, masya Allah kalau lihat bosnya sopan banget, nyuruh ini, kita tuh jadi semangat, jadi benar-benar perhatian gitu. Kan gitu ya. Di situ. Nah, maksudnya dari yang Mbak ceritain kan itu mungkin belum banyak gitu ya Mbak, ART-ART yang udah bertahan lama nih. Ada mungkin yang baru sebulan, seminggu, terus kayak nggak betah mau balik ke kampung aja gitu, di kampung aja. Menurut Mbak nih, untuk ART-ART yang masih adaptasi, masih berjuang untuk pekerjaannya, masih banyak belum cocoknya sama majikan, itu menurut Mbak kalau di awal tuh harus seperti apa Mbak? Karena kan yang kuat tuh pasti belum banyak gitu ya untuk yang tahan lama. Itu menurut Mbak gimana? Kesabarannya di situ para ibu bos. Kita tuh harus benar-benar diajari dulu, dikasih kesabaran dulu. Nanti juga bertahap. Dia kalau lihat bosnya baik, lemah lembut, terus kita insya Allah nurut. Kalau pertama kerja terus belum tahu apa-apa, terus dia dimarah-marah, tiba-tiba ditekan, itu dia tuh walaupun dia punya rumah sendiri kan, kalau pindah ke tempat orang lain jadi grogi gitu ya, jadi nggak tahu tempat di mana arah naruh ini, di mana harus gimana gitu ya. Harus bisa ngatasi, pokoknya insya Allah harus rajin kita menghadapinya, harus benar-benar sabar gitu lah. Nah, kan tadi menurut Mbak udah dari sisi pekerjanya gitu ya. Menurut Mbak pokoknya kalau pekerja masih adaptasi harus jujur dulu, terus bertahan dulu gitu ya, semangat, yang penting kerja. Nah, tapi kalau misalnya dari pekerjanya nih udah serius kerjanya, terus udah niat buat bekerja nih dari kampung, tapi ternyata nggak cocok nih Mbak sama majikan. Nah, menurut Mbak kalau di awal-awal tuh majikan harus bersikap kayak gimana biar cocok nih akhirnya sama pekerjanya? Itu gimana Mbak? Kalau misalnya dari majikannya tuh harus gimana gitu di awal-awal? Kan pertama Mbak-mbak yang nanya pekerjaannya kan misalkan ini kadang-kadang ya tidak sesuai dengan perjanjian, misalkannya tidak sesuai dengan perjanjian, mungkin kerja kita ada asalnya sekian, gaji sekian, nih kerjaan sekian, nanti pas tiba-tiba ke rumah beda pekerjaan, tambah ada nanti kerja tambahan. Di situ dia tidak nyamanannya. Terus kita tuh harus benar-benar dimaklum gitu, harus benar-benar dimaklum. Karena masih baru kan, belum pernah pengalaman. Ya disitulah kuncinya harus diberi solusi gitu, harus benar-benar dikasih solusi karena namanya orang baru gitu. Iya benar. Oke. Nah berarti dari tadi Mbak udah kasih tahu nih dari sisi majikan plus pekerjanya gitu ya. Tapi karena ini Mbak juga udah lama nih di rumah majikan, boleh nggak sih Mbak ceritain sedikit lagi awal-awal Mbak kerja nih yang di majikan yang sekarang, itu awal-awal adaptasinya tuh gimana Mbak? Mungkin kenapa Mbak akhirnya kayak, oh saya betah nih, saya mau bertahan lama di sini. Itu di awal-awal tuh majikannya gimana gitu ke Mbak? Kalau pertamanya saya juga sebenarnya, kalau saya dijujur ya, agak kurang betah. Tapi saya mungkin saya berumur, bisa ngatasi. Misalkan ini bos saya tuh pertamanya mungkin nguji saya, atau dia marah-marah nggak jelas, atau cari-cari kesalahan saya. Terus tapi alhamdulillah saya tuh itu aja dikoleksi gitu ya, gimana nih cara dikasih tahu nih. Saya harus benar-benar, kalau saya nih kerja di sini nggak apa-apa, saya nurutin aja gitu, nurutin aja. Yang penting tidak melukai dan tidak menyakiti. Kalau menyakiti pasti sakit lah. Tidak merugikan gitu. Saya pasti agak melawan lah. Secara logika saya melawan sedikit, yang penting kita tidak merugikan dan tidak melukai gitu ya. Kalau sakit pasti sakit. Kalau sama ucapan yang misalkan nggak sesuai, nggak jelas, pasti kita punya ada semua orang pasti ada
kecewa gitu. Tapi mungkin itu kan awal-awal adaptasi karena masih baru kenal gitu Nah ya Mbak gitu, ya. baru kenal. Jadi pokoknya agak kurang cocok lah sama kita. Nah, tapi saya alhamdulillah. Kuncinya sabarnya di kita juga, di Mbak-mbak ya. Harus benar-benar bisa ujiannya di situ. Pertama masuk kerja harus memaksakan kita, kalau benar-benar kita mau kerja, harus benar-benar ngatasi bos-bos kita yang baru. Masih adaptasi gitu Masih ya Mbak adaptasi, ya. iya soalnya gitu ya. Nah, tapi selama perjalanan 5 tahun ini, menurut Mbak berarti bos Mbak nih sangat berubah drastis, akhirnya jadi sayang Iya, gitu nah ya, di jadi situ. baik gitu ya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang dia itu pada sayang sama aku. Dia itu masih kebebasan. Karena saya itu pekerjaan saya itu selama saya 5 tahun nggak pernah kesiangan. Oke. Saya itu tepat waktu terus ke pekerjaan. Kalau masalah terlambatan pasti saya agak sering mungkin agak nih keterlambatan, soalnya karena ada misalkan biasanya hari-hari kerjaan selesai jam segini sekian, tiba-tiba saya misalnya kesiangan, agak siang lah, agak terlambat karena ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan, megang lain. Jadi waktu itu kan benar cepat banget ini kerjaan saya. Sekarang ada tambahan nih kerjaan saya tepat waktu, misalkan kurang itu kurang tepat gitu ya. Di situ kan kita juga kan menyesuaikan gitu sesuaikan ya. iya. Nah, dari tadi nih yang Mbak udah sebutin tentang jam kerja gitu ya. Mbak bisa kasih tahu nggak sih Mbak, mungkin ke Mbak-mbak yang nonton nih, dari Mbak bangun tuh jam berapa, kerjanya jam berapa kerja gitu. Di manapun saya tetap saya kerja bangun 3:30 subuh. Saya setengah 4 bangun subuh, saya cuci muka, sikat gigi, terus turun ke bawah saya ngambil cucian baju, langsung taruh ke mesin. Terus saya habis itu saya turun lagi, saya nyapu ngepel, lap-lap dulu, nyapu ngepel. Terus saya habis nyapu ngepel, ngasih air makan minum kucing. Terus saya cuci piring di dapur, langsung saya masak buat sarapan pagi. Terus saya nyempetin, saya habis gitu saya ke lantai atas, saya bersih-bersih, nyapu ngepel, udah gitu saya langsung mandi, terus sholat. Habis sholat subuh saya terus angkat baju, jemur baju. Ke situ habis angkat baju, jemur baju, saya terus turun ke bawah, nyiapin makanan buat ke kantor. Terus selesai itu saya ke depan nyapu ngepel di belakang, di depan. Habis selesai jam 6 tuh selesai saya kerja, tinggal kamar 2 yang saya belum selesaikan. Cuci kamar mandi seminggu dua kali. Misalkan ganti spray seminggu sekali. Terus misalkan selesaikan kamar, saya habis pada pergi kantor ya, saya terus bersih kamar 2. Selesai itu saya pergi belanja sayur. Habis itu saya masak. Masak saya tuh mungkin 2 jam, 1,5 jam lah lambatnya. Di situ saya selesai masak. Ya tugas saya kasih kucing makan. Terus saya nanti saya istirahatlah sejenak. Nanti habis sholat itu mandi, sholat duhur. Nanti saya istirahat sejenak, mungkin sejam lah atau setengah jam, nanti saya setrika. Setelah setrika udah nggak ada lagi, mungkin saya tutup jendela, misalkan jaga-jaga apa gitu, mungkin ada paket atau mungkin ada yang kotor, saya harus dibersihin. Pokoknya saya tuh diintai mana harus dikerjakan, dicari gitu, harus dicari. Jangan sampai kosong gitu. Nah, di situ. Misalkan tugas saya sehari-hari itu saya tepat waktu, nggak pernah keteteran gitu. Jadi kalau kita tepat waktu itu, perasaan kita tuh kerja walaupun pekerjaan banyak tapi nggak merasa capek saya. Betul. Jadi nggak, kalau pekerjaan kita dilalaikan, capeknya itu kerasa gitu. Kalau misalnya nih nanti aja biarin, nggak usah di pekerjaan sekarang misalkan gitu ya. Itu kan semakin numpuk, misalkan nyuci ditumpukin, misalkan setrika ditumpukin, jangan sampai seperti itu. Saya emang nggak pernah numpuk-numpuk pekerjaan. Makanya saya santai, alhamdulillah. Nah, itu kan dari Mbak berarti
manajemen waktunya sangat bagus gitu ya Mbak Ya. Anah ya. Tapi mungkin nih Mbak, kan nggak memungkinkan di luar sana tuh banyak pekerja-pekerja yang baru bangun misalnya jam 7 atau Iya, jam sering setengah banyak. 8. Iya. Saya teman-teman saya banyak di situ. Jam 9 belum pada selesai kerjaan. Nah itu Mbak bisa nggak Kerjaan sih rumah bersihnya. kasih tips nih ke mungkin Mbak yang nonton nih masih bangun jam 7, masih bangun jam setengah 8, gimana caranya biar manajemen waktunya tuh teratur gitu Mbak dalam sehari, gimana tuh Mbak tipsnya? Ya tipsnya saya nggak pernah ngeluh lah, yang penting saya jangan sampai kesiangan, saya pakai alarm kayak kan gunanya HP itu buat kita itu kegunaannya buat alarm kita ngebangunin kita. Pokoknya jangan sampai melalaikan pekerjaan kalau masih niat bekerja gitu. Kan gitu nggak kita tuh nggak muluk-muluk digaji. Benar. Benar-benar kita harus masa gaji tanpa kerja. Iya benar. Nah, di situ harus kita tuh benar-benar amanah, benar-benar niat semangat Ikhlas kerja gitu ya. ikhlas. Nah di situ ikhlas benar-benar saya ingin kerja. Oke. Nah misalnya gitu ya udah pasang alarm tapi ternyata kesiangan gitu Mbak. Pernah sekali itu gimana ceritanya tuh Mbak? Kesiangan cuman bukan kesiangan sampai jam 5 karena saya mah pengen tepat sholat, nggak mau saya kesiangan sholat. Nah di situ saya cuman saya mungkin alarmnya volumenya kurang gede gitu saya sengaja. Terus aku pas bangun jam 4 nih, cuman jam 4 ya bangun. Ya Allah saya tuh kesiangan gimana ini atasin. Kayak pasar saya kayak lari-lari gitu kerja tuh. Jadi nggak nyaman nih kesiangan gitu mah. Ya. Jadi kayak panik begitu ya Allah. Nah di situ saya mendingan saya tuh kadang-kadang saya jam 3 bangun, kadang-kadang jam 12 malam juga saya bangun gitu, sholat tahajud, sholat pagi ya. Kan gitu nanti saya tidur lagi. Kadang-kadang udah mungkin tadi malam nih pas kebangun alarm bunyi itu saya masih ngantuk nih karena tadi sholat kebangun jam 12 bisa ke jam 1 nih saya tidur lagi. Kadang-kadang ya saya tuh berusaha aja niat gitu ya niat benar berusaha saya itu saya kewajiban saya gitu nih harus saya kerjaan mau capek sakit saya walaupun saya pernah sakit saya nggak pernah berhenti bekerja. Terus saya semangat ya Allah, saya berdoa terus, insya Allah saya diberi kesehatan. Saya jangan sampai saya nggak bisa kerja nih. Kalau saya nggak kerja gimana nih? Saya nggak punya gaji gitu. Sampai segitunya saya. Nah tapi kalau misalnya nih Mbak, kayak Mbak kan udah bisa bangun pagi terus, rutin gitu ya. Itu cara Mbak jam segini harus nyuci, jam segini harus setrika. Itu dari Mbak dulu kerja emang udah buat jadwal atau kayak Mbak udah Tidak, udah gitu? itu sendiri. Udah ide sendiri, udah diatur saya sendiri. Nggak pernah itu kan dulu kan ada teman-temannya itunya Mbak Buni saya. Terus nih anak kenapa bangunnya malam-malam gitu kan dia tuh bangunnya jam 5 ya azan gitu nggak apa-apa ke saya yang penting saya mah pengen saya aja biar selesai kerjaan gitu nggak cukup waktunya kalau bangun jam segitu. Saking Mbak udah tertipnya sama diri sendiri gitu ya Mbak ya. Oke. Nah tadi Mbak tuh pernah cerita ya kalau waktu itu Mbak sempat sakit gitu ya waktu selama bekerja. Mbak bisa ceritain nggak sih waktu Mbak sakit nih kan posisinya berarti di rumah orang gitu ya. Mbak tuh diurusin sama majikan Mbak waktu sakit atau mungkin ada maksudnya penanganan khususnya tuh gimana Mbak pas Mbak sakit? Ya kalau sakit saya misalkannya saya yang izin ya Bu saya nih hari ini misalnya saya sakit-sakit benar banget nggak kuat tapi saya udah selesai kerjaan itu walau bilang saya ngomong udah sakit udah bener-bener saya udah nggak kuat ya udah nanti bawa ke puskesmas katanya Bana bawa ke klinik katanya sama sopir waktu itu masih ada sopir ya kata saya terus saya nggak pernah mengeluh walaupun saya lagi sakit tetap aja saya kerja itu kata ibu kamu istirahat aja kata bapak ya kalau kamu sakit gak usah dipaksain gitu nanti kamu parah gitu ya. Enggak Pak, alhamdulillah saya kerjaan udah selesai walaupun saya sakit. Sampai saya pernah kena corona lah. Oh ya COVID ya. COVID ya semuanya sekeluarga waktu itu. Alhamdulillah. Sampai saya pulang dulu waktu itu. Ke kampung gitu ya Mbak? Iya ke kampung dulu. Selesai saya di kampung dipanggil lagi sama ibu suruh, Mbaknya udah sembuh ya sini lagi ya.
Hmm, oke. Nah, itu tadi udah cerita tentang sakit, tentang Mbak cara manajemen waktu gitu ya. Mbak bisa nggak sih Mbak kasih tips dan sarannya nih mungkin ke Mbak-mbak yang lagi nonton di sini ada banyak banget ya pasti Mbak-mbak yang nungguin bintang tamu kita nih hari ini yaitu Mbak Ana. Boleh kasih semangat Mbak, mungkin tipsnya, semangatnya gimana nih agar mereka tuh mencapai tujuannya, bekerja betah, majikan juga betah sama pekerjanya. Nah, itu tipsnya Mbak gimana nih? Ya, para mbak-mbak seperjuangan sama saya, walaupun kita kurang apa kerjaan saya itu kurang apa namanya kurang berharga lah gitu. Tapi di mata Allah insya Allah berharga kita. Yang penting kita semangat, niat, tekad kita udah persegi. Jangan kita itu harus benar-benar percaya diri, harus benar bisa ngatasi segalanya, harus jujur, ya harus semangat, harus amanah, harus rajin. Kita itu koleksi diri sendiri lah. Gimana caranya biar kita tepat kerja, tepat waktu, tidak lalai. Yang penting kita tuh bisa kerja, dapat duit gitu, dapat uang. Ya. Oke. Nah berarti dari Mbak-mbak di sini semoga dari cerita Mbak Ana, tips and tricksnya gitu ya, cara bertahan lama di rumah majikan kayak gimana. Semoga Mbak-mbak yang lagi nonton di sini makin semangat gitu ya Mbak ya, bisa Insya Allah bertahan lama gitu ya. secara pengalaman saya, diri pribadi saya gitu seperti itu. Ya tergantung itunya ya karena orangnya gitu ya. Saya enggak enggak menceritakan orang lain, menceritakan diri sendiri saya seperti itu Pak. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Ana udah cerita-cerita, sharing ya, itu pengalamannya sangat menarik dan menurut aku pribadi nih bagi Mbak-mbak di sini tuh sangat inspiratif gitu ya Mbak ya. Semoga Mbak-mbak yang nonton juga pada lebih semangat. Amin. Nah, selanjutnya karena tadi dari Mbak Ana ini udah share pengalamannya, boleh disapa-sapa dulu Mbak. Halo nih Mbak-mbak dan ibu-ibu Halo bapak-bapak. Mbak, ibu bapak-bapak semua pada Sehat gitu sehat. Pada insya Allah kita tuh kenyamanan kita itu dibikin kita sendiri sendiri gitu. Oke. Nah sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah Mbak. Jadi ini tuh untuk acara selanjutnya dari yang nonton ini 2 orang penanya tercepat ibu-ibu dan bapak-bapak dan 2 orang dari ART nih boleh nanya apapun misalnya mau tentang pengalaman Mbak Ana atau mungkin saran nih dari Mbak Ana atau bisa juga seputar Cicana itu nanti 2 orang tercepat bapak atau ibu majikan dan 2 orang tercepat para pekerja itu akan dapat hadiah Mbak. Jadi ini nanti misalnya ada pertanyaan mengenai Mbak Ana boleh bantu jawab gitu ya. Baik, mungkin dari tim bisa dibacain nih ada yang nanya-nanya atau mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak dan mbak-mbak yang nanya ada nggak Kak? Boleh tolong dibacain? Oke nih udah ada nih ya. Dari yang pertama nih Mbak, udah ada yang nanya, Mbak Ana gimana baik dan buruknya kerja di Cicana? Oke Mbak, boleh dijawab nih untuk pertanyaan yang pertama. Oh, mohon maaf Mbak, sebelumnya ini pertanyaannya dari @rosdiatinaren ya. Ini Ibu atau Mbak Rosdiatinaren. Pertanyaannya tadi Mbak, gimana baik dan buruknya kerja di Cicana? Boleh dijawab Mbak, dipersilahkan. Ya, baik buruknya yang di Cicana ini. Saya pengalamannya baik yang enggak baiknya itu mungkin saya itu seperti kesalahpahaman, misalkannya kekurangan, terus gitu saya itu kan mungkin emosian, terkadang bos-bos saya itu mungkin kalau saya salah sedikit juga misalkan dicari kesalahan, terus kita tuh saya Pak Bu memang saya salah, saya harus minta maaf. Kalau saya minta maaf ya salah, saya nggak setuju dengan misalkan Bapak yang ceritakan. Karena saya nggak pernah seperti itu misalkan gitu. Yang tidak saya nggak mau Bapak marah-marah sama saya. Saya maunya Bapak benar-benar ngomong jujur sama saya, suruh saya yang sejujur-jujurnya.
bukan saya bukan harus dimarah-marahin. Yang tidak pasti ada kesalahpahaman di rumah. Misalkan kesalahannya, misalkan kurang tepat waktu, ngambil ini, ngambil itu, pasti dia itu namanya orang tua udah pasti pemarah ya, bikin darah tinggi gitu cepat waktu. Tapi saya pernah cerita gini, Pak, saya ngomongnya jangan nada tinggi ya, saya kurang suka misalkan. Bapak nyuruh saya boleh nyuruh saya ridho ikhlas disuruh sama Bapak, misalkan ada tambahan kerja nih, misalkan jangan sampai saya emosi gitu ya. Nah di situ saya pasti ketidaknyamanannya di situ dan kekurang kesalahannya. Nah tapi itu kan tadi pengalaman Mbak ya, tapi bisa nggak Mbak sebutin kalau baiknya itu seperti apa? Maksudnya baiknya dari Cicana itu misalnya gitu ya, prosesnya mudah, Mbak dapat majikannya baik. Nah itu baik-baiknya daftar kerja di Cicana tuh apa aja gitu Mbak? Oh, saya daftarnya nggak pernah saya pendaftaran Cicana, saya langsung kerja ke bos-bos kami, nggak pernah Gitu ya? ditahan, nggak pernah ada pertahanan gaji, nggak ada pertahanan apapun, nggak pernah gitu ya? nggak ada. Nah kalau mungkin tadi kalau buruknya menurut Mbak lebih ke pengalaman salah komunikasi aja di situ aja. Oke. Nah ini ada pertanyaan kedua Mbak dari Ibu @dewalina. Pertanyaannya Mbak Ana, apa sih yang membuat Mbak betah kerja di tempat majikan selama 5-9 tahun, dan menurut Mbak apa yang paling Mbak Ana tidak suka ketika bekerja sebagai ART Mbak? Yang ketidaksukanya saya kalau nggak minta gaji nggak dikasih tepat, nah di situ kurang saya tidak suka. Terus saya kalau diceritain misalkan misalkan Mbak apa ya, misalkan yang nggak jelas lah nanya-nanya, misalkan barang saya kemana nih, nah pada saya nggak pernah, misalkan kan saya tepat kerja ya, suruh begini saya udah nggak pernah pindah kemana-mana. Mungkin ada barang kehilangan atau benda nggak ada gitu ya, terus menyalahin saya, terus saya tidak kesukanya di situ. Karena kalau dituduh gitu kalau dituduh ya nggak jelas tanpa bukti, nah saya di situ pasti ketidaksukaannya. Kalau saya mungkin kenyamanannya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan, misalkan diberi pinjaman, terus saya dikasih gaji tepat waktu, dikasih makan apa adanya. Yang penting kita tuh dikasih makan pagi, dan sore. Saya enggak meminta yang lebih berenak-enak, enggak. Yang penting saya dikasih makan yang layak udah gitu. Nah di situ. Berarti yang buat Mbak nyaman tuh iya, hak-haknya gitu ya. Hak-haknya itu. Terus saya dikasih ibadah yang tepat waktu. Gitu aja saya kenyamanan saya bekerja di Cicana. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaannya Mbak. Tunggu sebentar ya, ini dari tim kami. Bacain lagi. Ini lanjut ya Mbak, sebelumnya tadi aku mau respon dulu nih dari jawaban Mbak. Berarti Mbak tuh nyaman sama majikan karena pertama hak-haknya diberikan, kebebasan juga, komunikasi gitu ya Mbak. Cuma mungkin yang tadi Mbak bilang, salah satu tantangannya itu kadang mungkin salah komunikasi gitu ya, kayak salah paham aja gitu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu @dewalina. Dari sisi gaji ngaruh nggak sih Mbak? Kalau boleh tahu, range gaji Mbak sekarang berapa untuk yang sudah kerja lebih dari 5 tahun? Dan untuk kuncinya, kalau pergi keluar tuh apakah Mbak dikasih kebebasan megang kunci Mbak? Kunci rumah maksudnya. Dari gaji dulu Mbak mungkin. Gaji saya tidak besar, tidak kecil. Alhamdulillah pendapatan saya mencukupi, tidak juga kekurangan juga, tidak kelebihan juga. Ya sesuai dengan pekerjaan saya. Alhamdulillah saya digaji 2,7. Oke, 2,7 ya. Oke. Nah, tadi dari gaji itu Mbak sudah kasih tahu ya itu tuh udah sesuai dengan pekerjaan Mbak dan lamanya juga gitu ya. Terus pertanyaan yang tadi nyambung juga dari Ibu Dewalina,
kalau kunci rumah itu kalau pergi Mbak dikasih kepercayaan untuk lepas kunci Nah, nggak? Gitu? saya bebas bawa Oh, kunci. oke. Nih Mbak Anang, saya mau pergi misalkan ke kota kemana gitu ya. Nanti kamu bawa kunci satu ya, saya satu. Nah, di situ saya bebas keluar Main masuk gitu ke ya, main kapan? misalkan nih. Saya mau main atau mau belanja sayur atau mau kemana, saya bawa kunci sendiri. Oke. Nah, Berarti karena udah dipercaya, jadi Mbak boleh dikasih kunci bebas gitu ya, ya. ya. Oke. Nah, tadi itu nyambung nih Mbak tentang gaji. Itu kan pertanyaannya, menurut Mbak dari gaji tuh ngaruh nggak sih buat ART-ART pada betah gitu? Misalnya ada yang digaji kurang gitu ya, kecil gitu. Itu menurut Mbak juga Nah, bikin di betah situ nggak sih Mbak? mungkin karena orang-orang yang tidak betah itu sesuai pekerjaan kita, gaji kita nih kecil, pekerjaannya banyak, disitulah kuncinya mungkin karena tidak betah, gaji tidak sesuai karena pekerjaan gitu. Berarti menurut Mbak ngaruh gitu ya? Ya, ngaruh karena mungkin gaji kecil, pekerjaan banyak, ya seperti itu kayaknya. Jadi kerasa capek gitu Ya, mungkin jadi kerasa ya. capek. Walaupun kita di sempat-sempatan nih, kita tuh harus bekerja semangat, harus betah, harus misalkan patuh pekerjaan saya, tapi gaji kita Kecil gitu. kecil, jadi nggak menutupi kebutuhan Iya benar. saya. Nah, di situ. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sri Pertiwi nih Mbak. Ya. Gimana sih Mbak ngatur komunikasi yang bagus menghadapi majikan yang suka marah-marah? Nah, Gimana tuh Mbak? harus komunikasi, misalkan komunikasi sama keluarga atau Sama keluarga majikan yang suka marah-marah ke ART-nya gitu. harus kita tuh dibujuk. Harus kita benar-benar bisa membujuk bos kita yang lagi marah, misalkan harus benar-benar istighfar, misalkan pokoknya kita tuh harus benar-benar dibujuk secara biar dia tuh meleleh hatinya gitu. Maksudnya kitanya juga harus ngalah gitu Ya, ya? harus ngalah. Benar-benar kita harus diem. Misalkan kalau dia lagi marah, pergi aja diem. Misalkan nanti juga dia baikan lagi, kadang gitu ya. Jadi menurut Mbak misalnya gitu ya, ada pekerja yang ternyata dapat majikannya yang suka marah, itu kuncinya kita harus tenangin diri. Tenangin diri ya, tenangin diri. Selain itu, Ya. misalnya tetap masih marah nih Mbak, majikannya masih ngomel-ngomel, masih suruh-suruhnya, nadanya tinggi, itu caranya gimana Mbak? Caranya saya gini, saya kan suka kalau dia marah-marah nggak bisa, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya ini di sini atau mau kerja tuh harus dimarah-marah apa harus disuruh? Nah, saya di sini nggak mau dimarah-marah, saya harus maunya disuruh, Pak. Saya ikhlas ridho kok disuruh mau kerja apapun, seberat apapun, yang penting saya sehat gitu. Terus ngomongnya baik-baik. Baik-baik gitu lah, jangan sampai kita tuh mengundang emosinya dia gitu. Oke. Nah, misalnya gitu kan, kalau kita dimarahin kan kita emang sakit hati gitu ya. Iya, Cuma biar nggak langsung kita pergi atau kabur gitu, menurut Mbak tuh harus gimana? Berarti kuncinya kita harus berani dulu gitu berani ya. dulu, harus berani ngomong. Yang penting kita tidak menyakiti, kan udah dijawab tadi. Oke. Tidak melukai maksudnya. Berarti dari Mbak intinya tipsnya kita harus tenangin diri, baru ngomong jujur. Baru ngomong jujur. Oke. Nah, ini selanjutnya dari Ibu Rosdiatinaren. Kita kalau kerja pasti fokus dan ikhlas, apalagi kejujuran nomor 1. Terkadang di saat sakit dan nggak bisa istirahat total itu buat aku nyeselnya. Nah, terima kasih banyak nih udah sharing ya Mbak ya, bener banget. Pasti tadi Mbak juga udah kasih tahu kalau kerja itu kuncinya harus ikhlas, jujur gitu ya. Tapi menjaga tubuh biar tetap sehat dan juga produktif tuh penting banget ya Mbak ya. Penting banget, harus harus benar-benar minta dikasih, misalkan harus minta ke dokter lah, bisa berobat, minta. Yang penting kita tuh selagi sakit sebenarnya tanggung jawab lah. Oke. Nah, kita kan kalau misalnya kerja sebagai ART atau mungkin asisten rumah tangga ya, Mbak, itu dalam sehari kan pasti kita kerjanya lumayan berat ya, karena penuh gitu. Dari Mbak ada nggak sih tips-tips nih Mbak terakhir untuk pekerja-pekerja yang biar mereka tetap sehat, jadi selama kerja tuh nggak sakit, nggak gampang lemas gitu, itu gimana Mbak? Saya rajin minum jamu, rempah-rempah saya sering, kalau saya kesempatan punya uang gaji, saya
disimpan dah nih, saya mau beli jamu biar sehat. Walaupun bos saya kita tidak memperhatikan, nggak ngasih obat, misalkan saya beli sendiri nggak apa-apa, ikhlas buat diri sendiri, buat kesehatan sendiri. Benar. Yang penting nggak apa-apa, yang penting kita bisa nabung. Juga diri sendiri harus dijaga kesehatan kita, walaupun kita kan minta terus sama bos juga kan nggak enak kan ya. Yang nggak apa-apa nih, gaji kita sendiri juga, saya ada buat kesehatan kita sendiri gitu, apa aja yang penting. Ya, saya nggak pernah minum susu, nggak pernah minum makan sehari 2 kali, saya nggak pernah banyak-banyak. Yang penting cukup Yang gitu cukup ya. gitu. Oke, berarti tipsnya tadi biar jaga kesehatan, minum jamu, makannya harus nggak boleh telat teratur gitu. Saya pokoknya teratur aja, kalau 2 hari 2 kali, 2 kali, mau 3 kali 3 kali. Ya. Oke. Tadi itu udah 4 orang yang nanya, jadi berarti udah dapat ya itu hadiahnya buat 4 orang tercepat nih. Sebelumnya terima kasih yang udah ngasih pertanyaan. Makasih juga buat Mbak Ana nih, jawabannya udah bagus banget tadi. Semoga jadi bermanfaat untuk yang lain juga gitu ya. Sesuai sama apa yang kita harapkan ya. Oke. Oh, boleh nih ada pertanyaan tambahan nih Mbak sebelum kita akhiri gitu ya sesi live-nya. Boleh dibacain? Oke, mungkin aku bacain ulang gitu ya Mbak. Tadi ada pertanyaan tambahan, kalau misalnya di beberapa tahun sebelumnya Mbak nggak jadi asisten rumah tangga, Mbak tuh cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa Mbak? Saya, cita-cita saya dulunya cuman pengen jadi guru ngaji sih. Oh, jadi guru ngaji. Nggak ada selain itu. Nggak ada. Berarti emang dari dulu Mbak cita-citanya guru ngaji dan sekarang sudah jadi ART. Dari Mbak ada nggak sih Mbak mungkin kayak nyesel gitu sedikit atau mungkin malah Mbak senang gitu? Malah senang saya, walaupun saya mungkin saya kerjaan saya ini kurang berharga lah, namanya KRT itu. Saya nggak memandang nggak seperti itu, saya semuanya kerja halal, yang penting halal kan pekerjaan. Walaupun dipandang orang-orang nggak baik, mata Allah mah nggak mulia ya. Penting kita terus amanah, halal gitulah pekerjaan saya. Oke, sebelumnya terima kasih dari Mbak Ana nih untuk jawaban tambahannya. Sebelum kita akhiri live pada malam hari ini, jangan lupa juga selain layanan mencari asisten rumah tangga, babysitter, caregiver, dan pekerjaan lainnya, dari Cecana ini bisa menyesuaikan kebutuhan keluarga di Indonesia, yang mana kita juga memiliki kelas nih Mbak. Nah, kelasnya ini seperti ada kelas attitude manner, babysitting, housekeeping, dan juga cooking. Selain itu, para ibu-ibu nih dan bapak-bapak di sini juga bisa banget beli e-book kita, yaitu The Art of Choosing ART, yang sudah dimiliki oleh lebih dari 2.500 customer yang membeli dan mengakses layanan kami. Nah, untuk e-book kita ini sendiri itu adalah panduan-panduan untuk para bapak dan juga ibu yang ada peluang mungkin belum pernah memiliki ART atau mungkin yang sudah memiliki ART, tapi ada selama perjalanannya itu ada kendala gitu ya. Hal ini disesuaikan juga untuk acara yang dilaksanakan. Nah, untuk info lebih lengkapnya lagi, itu bisa akses website kami di www.cicana.co dan follow Instagram kita juga di cicana.co gitu ya. Mungkin dari Mbak ada kata-kata terakhir nggak nih Mbak buat para penonton sebelum kita akhiri Mbak? Mohon maaf pada penonton semuanya dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada kata kesalahan saya, para bos, mungkin namun sayanya nggak bisa apa-apa, cuman saya bisa mengatakan apa adanya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kenyamanan dalam lingkungan. Utamanya insya Allah kalau seperti menurut saya, kalau cari ART atau mencari bos yang benar-benar semangat, setia, jujur gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Ana atas waktunya. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi buat acara Cicana Talk ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu dan juga Mbak-Mbak yang udah nonton. Sampai jumpa di Cicana Talk selanjutnya. Dadah dulu Mbak. Terima kasih semuanya.